Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban. Kita membahas mengenai jawaban perisai dan protes di pertemuan yang keempat. Ya, kenapa saya tidak menjelaskan langsung? Karena materi ini memang tidak menjadi materi yang saya keluarkan di ujian UTS kemarin, sehingga tidak masalah jika baru saya bahas hari ini. Ya, selain itu ini juga bisa menjadi penambah pengetahuan teman-teman sekalian mengenai jawaban hasil berita dan proses, dan juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar geografi regional. Oke, mari kita mulai pengerjaannya. Oke, nah soal yang saya tampilkan di sini sama seperti ketika kita mengerjakan pretest dan post-test, di mana pertanyaannya akan acak, ya, pertanyaannya akan acak, sehingga tidak kemudian kemudian jawaban pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sama seperti yang kalian buat, karena semua pertanyaan memang saya setting acak keluarnya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama ini. Jadi kawasan Sukoharjo merupakan hinterland bagi kawasan Klaten. Nah, hinterland itu adalah wilayah yang menjadi penyokong, pendukung suatu wilayah. Nah, biasanya, hinterland itu berkaitan dengan wilayah nodal, di mana nodal menjadi pusat dari kegiatan. Nah, biasanya wilayah nodal adalah wilayah kota, sedangkan hinterland adalah kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Tapi bisa juga wilayah nodal itu kabupaten yang sudah berkembang maju, di mana ia secara ekonomi dan secara kewilayahan dia hierarkinya atau kondisinya itu di atas dari wilayah sekitarnya. Nah, kalau dari jawab soal ini, kawasan Sukoharjo dan kawasan Klaten, maka kedua wilayah ini masih menjadi hinterland keduanya, karena keduanya memiliki skala perkembangan wilayah yang relatif sama. Ya. Di atas wilayah nodalnya mana? Wilayah nodalnya bagi kawasan Klaten dan kawasan Sukoharjo adalah kota Solo. Oke. Atau kalau Klaten itu bisa menjadi hinterland bagi kota Yogyakarta. Ya. Sehingga jawabannya adalah false, salah, karena kedua wilayah ini merupakan wilayah hinterland. Jadi sejajar derajatnya. Selanjutnya, lokasi absolut Indonesia di antara dua samudra Hindia dan Pasifik. Nah, ini pertanyaan yang banyak kalian paling suka dengar. Indonesia berada di antara dua benua, dua samudra. Nah, tetapi kedua pernyataan itu adalah merupakan contoh dari lokasi relatif. Oke, karena apa? Kalau relatif berarti kondisi yang ada di sekitarnya. Secara relatif wilayah itu apa? Ya. Kayak di sini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya nanti bisa saja karena bumi selalu bergerak, lempeng selalu bergerak, nantinya Indonesia bisa saja samudranya tidak lagi hanya Samudra Hindia Pasifik, tapi kita berada di antara benua Samudra Hindia saja, di antara tengah-tengah Samudra Hindia, tidak lagi berbatasan dengan Samudra Pasifik, bisa saja. Nah, sedangkan lokasi absolut adalah lokasi yang tidak akan berubah di suatu wilayah. Oke. Nah, jadi sudah pasti lokasi yang di permukaan bumi apa. Nah, biasanya lokasi absolut ditunjukkan dengan derajat geografis atau letak astronomis, lintang dan bujur di permukaan bumi. Lokasinya itu ada di mana? Nah, itu yang menjadi disebut dengan lokasi absolut. Ya. Jadi ini jawabannya adalah false, salah. Nah, ini nodus ada pusat kota, jawabannya adalah true. Tadi ya kita bahas ya terkait. Jadi nodus itu sudah menjadi pusat kota, menjadi pusat wilayah. Nah, di mana arti dari nodus itu adalah pusat nodal. Oke. Nah, selanjutnya region formal adalah kawasan bumi memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat dibedakan di kawasan sekitarnya. Ya. Dan sebenarnya pembagian region formal, cara melakukannya mirip dengan ini. Namun pengertian dari regional formal adalah wilayah yang memiliki kesamaan ciri. Nah, jadi
Jadi dia memiliki kesamaan ciri yang kemudian kesamaan ciri itu membuat dia bisa dikelompokkan menjadi satu wilayah. Nah, itu jawabannya. Jadi ini jawabannya adalah false. Oke, selanjutnya migrasi penduduk dari desa ke kota merupakan konsep dari relationship antara dua wilayah. Relationship adalah keterkaitan antar dua wilayah, yang dimana antara satu wilayah atau satu fenomena dengan fenomena lain itu terjadinya itu memiliki hubungan, sehingga ketika A maka akan terjadi B. Oke, jadi ketika A jadi B, contohnya ketika tempatnya tinggi maka di udaranya dingin. Nah, contohnya seperti itu adalah relationship. Sedangkan migrasi penduduk adalah pergerakan penduduk dari desa ke kota. Karena ketika dia bicara pergerakan, suatu fenomena yang terjadi sebuah move, terjadi pergerakan, maka dia masuk ke dalam konsep dasar movement, pergerakan. Ya, sehingga dengan mempelajari movement, pergerakan, kita bisa mengetahui sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Ini jawabannya adalah false. Selanjutnya, wilayah formal disebut juga wilayah nodal. Jawabannya adalah salah, karena wilayah nodal dan wilayah internet adalah termasuk pada wilayah fungsional. Sedangkan wilayah formal adalah wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Ya, karakteristik yang sama. Ia tidak memiliki hierarki. Relationship yang intens antara dua wilayah akan menghasilkan interdependensi antar wilayah. Ya, relationship artinya keterkaitan antar wilayah. Ketika dia intens, maka dia akan interdependensi, saling terkait satu sama lain. Jawabannya adalah true. Nah, selanjutnya konsep movement dipelajari dalam geografi untuk memulai latar belakang suatu terjadi fenomena. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, contohnya migrasi. Nah, jadi konsep movement itu adalah untuk salah satunya tujuannya adalah untuk mempelajari latar belakang terjadinya suatu gejala atau fenomena. Ini jawabannya true. Adanya arus barang, gagasan, dan manusia merupakan salah satu unsur utama region homogen. Nah, perlu diingat apa itu region homogen. Region homogen adalah nama lain dari region formal, yang artinya wilayah itu memiliki satu kesamaan yang sama. Nah, ketika semuanya sama, maka tidak mungkin terjadinya sebuah interaksi, sebuah pergerakan. Kenapa? Karena semua wilayah itu punya yang sama. Sama-sama punya sawah, punya padi, dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin terjadi adanya arus barang. Gagasan juga tidak mungkin. Kenapa? Semuanya sama. Kualitasnya sama. Manusia pun sama. Mau cari kerja di mana? Karena semuanya sama. Oke, jadi ketika itu ketika bicara region homogen, maka tidak terjadi arus barang, gagasan, dan manusia. Tapi kalau kita bicara region yang heterogen atau region fungsional, ya, maka itu akan terjadi yang namanya pergerakan barang, gagasan, dan manusia. Oke, ini jawabannya adalah false, salah. Nah, selanjutnya adalah konsep place, tempat, dapat mencerminkan karakter fisik, sosial, dan suatu wilayah. Ya, ini jawabannya adalah true, benar. Nah, karena apa? Karena bicara karakteristik tempat atau wilayah, maka ketika kita bicara tempat, maka kita akan melihat kondisi di wilayah itu, baik secara internal ataupun eksternal. Nah, kalau bicara internal wilayah, maka kita akan membicarakan salah duanya adalah karakteristik fisik dan sosial dari wilayah tersebut. Oke, ini pretestnya. Jadi silahkan diingat-ingat lagi jawabannya kemarin kok. Saya nilainya kecil ya. Kenapa ya? Nah, ini telah jawaban yang benar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan post test. Ya. Nah, post test kita akan mulai pembahasan mengenai post test. Ya, ini kalau untuk post test agak berbeda ya, tidak hanya true false tapi ada pilihan ganda. Jadi kita akan coba bahas 10 soal dari post test. Oke, nah, fenomena yang dapat dikaji dijelaskan karena adanya keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain, seperti terjadinya angin karena perbedaan tekanan udara. Dalam hal ini berarti kita menggunakan prinsip, nah itu tadi yang saya jelaskan, ketika terjadi pergerakan, ketika terjadi perpindahan, terjadi
dari A pindah ke B, dan seterusnya. Oke, maka itu termasuk pada prinsip movement. Oke, kalau relationship itu berarti keterkaitan interaksi. Oke, tadi hubungan dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Oke, hubungan dari suatu fenomena. Ya. Nah, yang dimana ya hanya bicara hubungan, apakah positif dan negatif. Tapi ketika timbul pergerakan, ketika timbul interaksi yang bergerak, area terjadi perpindahan, maka itu masuk ke dalam prinsip dasar movement. Location berarti kita bicara tempatnya, ya. Nah, bicara lokasinya secara relatif ataupun secara absolut di permukaan bumi. Kalau region kita bicara wilayah keseluruhan. Region formal adalah kawasan khas yang dapat dibayarkan dari kawasan sekitarnya. Ini tadi kita sudah bahas ya di pretest. Jawabannya ini adalah false, karena region formal itu kita bicara wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, para pemudik DKI lebih memilih menggunakan jalur selatan dibandingkan jalur utara, karena jalur selatan waktu tempuhnya lebih singkat menuju Jawa Tengah, yaitu 4 jam, sedangkan jalur utara 8 jam. Konsep geografi regional yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Oke. Pasti kalian banyak yang akan menjawab menyebutnya dengan jarak relatif. Padahal jawaban itu salah. Hal ini karena apa? Hal ini karena di dalam konsep dasar geografi regional tidak ada yang namanya bicara jarak. Oke, yang ada yang disebut jarak absolut, dan yang dimaksud dengan absolut dan relatif adalah lokasi absolut dan lokasi relatif. Oke, jadi kalian jawab jarak relatif sudah pasti salah. Nah, berarti apa? Nah, ini kalian harus belajar memahami soal. Nah, dari soal terlihat bahwa apa? Para pemudik. Nah, para pemudik dari DKI Jakarta mau ke Jawa Tengah. Berarti mereka bergerak, mereka berpindah, bermigrasi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Berarti kan ada pergerakan. Maka ini termasuk dalam movement. Oke, nah ini jadi dilihat konteks ya. Ketika kita bicara konsep geografi regional, ya berarti kita tidak bicara jarak. Tapi kalau kita hanya bicara, loh kenapa? Kalau misalnya pertanyaannya, pemudik lebih milih jalur selatan dibandingkan jalur utara, karena jalur selatan lebih cepat daripada jalur utara. Ini termasuk itu kenapa? Hal itu menunjukkan kondisi apa atau fenomena apa? Atau itu bisa menjelaskan konsep apa? Nah, tanpa menyebut geografi regional, maka jawabannya tepat ya kita bisa menyebut dengan jarak relatif. Oke. Nah, selanjutnya, kawasan Surakarta menjadi kawasan nodal bagi kawasan Wonogiri. Nah, jawabannya ini adalah true, karena kawasan nodal adalah kawasan pusat yang menjadi pusat dari kegiatan yang ada di wilayah sekitarnya. Nah, kota Solo menjadi pusat yang menjadi tempat perkembangan utama dari wilayah sekitarnya. Salah satunya menjadi dari Kabupaten Wonogiri, yang dimana di kota Surakarta, kawasan Surakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi, juga pendidikan, arus barang, jasa, dan ide dari wilayah-wilayah sekitar dari Sobo Suko Wono Sraten. Oke. Nah, adanya arus barang gagasan manusia merupakan salah satu unsur utama region heterogen. Ya, ini poin utama apa? Heterogen. Jawabannya adalah true. Ya, ketika wilayah berbeda-beda, maka akan ada pergerakan barang, tukar beli barang. Oh, kamu punya apa? Saya punya beras. Kamu punya apa? Saya punya cabai. Oke, saya nggak bisa menghasilkan beras. Kita tukarannya. Kamu saya kasih sayur mayur, kamu kasih saya beras. Nah, kamu bisa menghasilkan apa? Oh, saya hasil tani. Oh, saya bisa hasil laut, ikan. Mau tukar. Nah, itu disebut dengan arus barang dan gagasan ataupun manusia. Akibat apa? Wilayah itu heterogen. Wilayah itu punya kondisi yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, pembangunan pabrik semen perlu memperhatikan keberadaan gunung batu kapur, sarana transportasi, dan pemasaran. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal ini apa? Nah, apakah location? Lokasi kita bicara lokasi absolut dan relatif. Absolut bicara letak lintang bocor di permukaan bumi. Kalau relatif berarti wilayah itu ada di daerah mana? Ada yang di sekitar wilayah itu ada apa? Oke, Pak, ini bisa, Pak. Kayaknya, Pak. Yang
location, karena kita bicara keberadaan Gunung Kapur, Batu Kapur. Oke, kita simpan dulu. Oke, itu location, ini location. Tapi sarana transportasi, pemasaran, apakah bicara lokasi? Tidak. Oh, itu relationship, Pak. Relationship. Keterkaitan. Oke, keterkaitan. Apa keterkaitannya? Itu pemasaran, Pak. Interaksi, Pak. Ada interaksi, Pak. Ada interaksi. Oke, ada interaksinya. Oke, pemasaran kita bicara relationship. Tapi apakah tadi keberadaan Gunung Kapur relationship? Bukan. Oke. Movement, Pak. Pergerakan, Pak. Kenapa? Karena ada sarana transportasi. Makanya nanti ada pergerakan, Pak. Oke, benar. Tapi apakah di soal hanya bicara sarana transportasi? Tidak. Tapi kita memperhatikan keseluruhan yang ada di wilayah itu. Gunung Kapur, transportasi, dan pemasaran. Sehingga konsep yang sesuai apa? Konsep region. Karena konsep region melihat secara keseluruhan dari suara wilayah itu. Wilayah itu ada di mana, kegiatan apa yang ada di dalamnya, lokasinya, relationship-nya, movement-nya, dan seterusnya. Ya, sehingga ya ini tepat adalah konsep geografi berkaitan dengan konsep dasar region. Nah, kalau ini mudah ya. Di sini berarti letak lintang dan bujur di permukaan bumi, makanya ada lokasi absolut. Nah, di mana? Indonesia nggak akan pindah-pindah kalau lokasi di situ. Kalau secara relatif tadi, kita itu dekat dengan Malaysia, kita itu dekat dengan Timor Leste. Kalau besok Timor Leste misalnya bergabung lagi dengan Indonesia, berarti kan sudah tidak lagi. Dengan Malaysia, misalnya nanti Malaysia berubah nama negaranya, bukan lagi. Oke. Nah, ini yang kita disebut dengan lokasi absolut sesuai dengan ada yang di permukaan bumi. Oke. Nah, selanjutnya, penggunaan lahan di Kecamatan Jetis didominasi oleh wilayah sawah. Oke. Ini poin pentingnya adalah wilayahnya persawahan, penggunaan lahannya adalah sawah. Masyarakatnya sebagian besar berposisi sebagai petani. Konsep geografi sesuai apa? Relationship, semuanya relationship. Ada keterkaitan, ada hubungan. Tapi yang mana? Oke, interaksi. Interaksi itu ada interaksi itu artinya ada pergerakan, ada ya seperti relationship. Interaksi itu seperti relationship, adanya interaksi, adanya hubungan. Nah, hubungan itu apa? Contohnya apa sih interaksi, relationship, interaksi? Ya, kita bicara relationship, bicara misalnya air bergerak, bicara tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Interaksi. Atau di gunung yang tinggi, ya, interaksinya di daerah yang tinggi, maka akan menyebabkan suhunya dingin. Tekanan udaranya tinggi. Nah, itu interaksi. Ada interaksi antara tempat ketinggian dengan suhu udara. Ada interaksi yang mempengaruhi itu. Karena ada suatu kondisi menyebabkan kondisi yang lain, interaksi. Ya, tadi air mengalir dari tempat tinggi yang rendah, ya kan ada interaksi. Air ketika di tempat yang tinggi, dia akan bergerak, akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, akan mencari tempat yang lebih rendah untuk mengalir. Nah itu interaksi. Kalau interdependensi tadi keterkaitan yang tidak akan terpisah. Jadi kalau yang pertama ini dia sudah bukan jawabannya ya. Nah, kalau interdependensi yang keterkaitan yang saling terkait satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Nah, pertanyaannya di sini adalah menjelaskan antara persawahan dengan petani. Mungkin kalian akan bilang, itu interdependensi, Pak. Sawah, petani. Pertanyaannya adalah, apakah ketika ada sawah sudah pasti ada petani? Pasti, Pak. Bicara pasti. Tapi memungkinkan nggak tidak ketika dia lahan persawahan terus kemudian tidak ada petani? Kenapa? Karena lahan persawahannya dikonversi menjadi lahan yang lain. Atau ketika nanti sawah tetap ada tapi tidak ada petani karena semuanya digunakan robot. Bisa. Jadi apa? Jadi ketika interdependensi itu sudah saling terkait yang tidak bisa terpisahkan. Contohnya apa? Interdependensi adalah interaksi desa dan kota. Itu interdependensi. Desa dan kota interdependensi. Kota menyuplai bahan-bahan jadi, barang-barang jadi ke desa. Sedangkan desa menyuplai bahan-bahan pokok. Itu interdependensi. Mau desanya ada di Indonesia, desanya ada di luar negeri, itu sama.
Ini interaksi desa kota, di mana desa menyediakan bahan baku, kota menyediakan bahan jadi, menghasilkan bahan jadi. Itu interdependensi yang tidak terpisahkan. Nah, sedangkan sawah dengan petani belum sampai ke interdependensi. Ketika sawah tidak ada petani, petaninya hilang, sawahnya bisa diubah. Ya kan? Kalau interdependensi itu ketika satu hilang maka satunya lagi nggak bisa gerak. Contohnya kota, desa, semua desa tidak ada, semua desa menjadi kota. Dari mana bahan baku? Atau desa semuanya desa tidak ada kota, bagaimana desa itu bisa mengubah bahan baku yang dimiliki menjadi bahan jadi untuk memenuhi kebutuhan? Oke, nah itu interdependensi. Nah, kalau sawah dengan petani, ketika petani hilang, sawahnya masih bisa diubah, dikonversi. Ya. Jadi tambak, jadi kolam ikan, jadi perumahan dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau misalnya petani nggak ada, sawah bisa diubah. Atau kalau misalnya sawah yang nggak ada, petaninya jadi apa? Ya petaninya udah akhirnya ngapain? Berpindah pekerjaan. Nah, sehingga yang cocok adalah dengan contoh ini adalah sistem asosiasi. Ketika kita bicara sawah, maka kita langsung mengidentikan sawah itu dengan petani. Ketika kita bicara petani, maka identik dengan yang namanya sawah. Oke, jadi itu asosiasi, ada keterkaitan, diasosiasikan, ya langsung muncul pasangannya. Nah, ketika sawah pasangannya adalah petani, petani pasangannya adalah sawah. Jadi mereka tidak terindependensi. Walaupun petani kerjaannya di sawah, tapi sekarang petani saja bisa petani hidroponik, tidak perlu ada sawah. Oke, petani juga tidak identik dengan sawah. Kenapa? Perikanan itu masuk ke dalam pertanian, masuk dalam bagian pertanian, sehingga dia tidak perlu bertani di sawah, tapi dia bisa buat kolam-kolam ikan untuk memelihara ikan. Oke, nah ini itu jawabannya. Nah, konsep movement latar belakang, nah ini tadi ya sudah dibahas ya movement benar. Dengan adanya movement pergerakan, maka kita menjadi memahami latar belakang dari suatu fenomena. Contohnya migrasi. Migrasi kenapa sih terjadi pergerakan migrasi? Karena migrasi itu terjadi akibat orang-orang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena ada tujuan. Tujuannya apa? Mencari pekerjaan yang lebih baik, mencari hidup yang lebih baik, atau ada bencana atau yang lain. Oke. Sehingga dengan movement, dengan adanya kita mempelajari pergerakan suatu fenomena, maka kita bisa mengetahui ya penyebab terjadinya suatu fenomena. Nah, ini sudah dibahas ya. Jawabannya adalah false, salah. Ya, karena arus barang dan keadaan manusia terjadi di region heterogen. Oke, nah ini. Oke, kita sudah menjawab semua jawaban. Ya, semua jawaban yang dari Pretending Podcast. Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian mengenai apa sih yang dimaksud dengan geografi, konsep dasar geografi regional. Ya, materi sudah diberikan, ini contoh-contoh soalnya, semoga bisa lebih memberikan pemahaman lebih jauh mengenai konsep dasar geografi regional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.